Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang pria kaya mendengar rumor bahwa Abu Nawas memiliki kemampuan khusus untuk bisa melihat makhluk gaib, termasuk setan. Pria ini dikenal sebagai orang yang sangat penasaran dengan hal-hal mistis, dan dia ingin sekali membuktikan sendiri kebenarannya. Dengan penuh antusias, pria ini datang ke rumah Abu Nawas. Begitu bertemu dengan Abu Nawas, pria ini berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau memiliki cara khusus untuk bisa melihat setan. Aku ingin sekali mencobanya. Beritahu aku bagaimana caranya. Aku akan memberikan apapun yang kau minta sebagai imbalannya." Abu Nawas yang sudah paham dengan maksud pria itu memasang ekspresi serius dan penuh misteri. "Aku bisa saja memberitahumu caranya, tetapi prosesnya ini tidak mudah dan bisa sangat menyeramkan. Bahkan kau mungkin akan menyesal setelah melihat mereka. Apa kau masih berani?" Abu Nawas menatap pria itu tajam, seolah ingin menguji nyalinya. Tanpa ragu, pria itu menjawab, "Aku tidak takut. Berapapun biayanya, aku sanggup membayar. Yang penting, aku bisa melihat setan dengan mataku sendiri." Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau kau sudah siap mental, kau harus mengikuti semua instruksi yang aku berikan tanpa bertanya apapun." Pria itu setuju tanpa pikir panjang. Kemudian Abu Nawas memberikan daftar barang yang harus dikumpulkan pria itu. Barang-barang tersebut diantaranya 7 lembar bulu ayam hitam, air sumur yang diambil tepat tengah malam, seikat daun kering dari pohon yang tumbuh di kuburan. Abu Nawas menambahkan, "Setelah kau mengumpulkan semua ini, datanglah ke rumahku pada tengah malam, saat bulan berada tepat di atas kepala. Dan ingat, jangan bicara dengan siapapun tentang ritual ini." Pria itu segera pergi untuk mengumpulkan semua barang tersebut. Meski lelah, dia berhasil menyelesaikan tugasnya tepat sebelum tengah malam. Dengan semangat, dia kembali ke rumah Abu Nawas membawa semua barang yang diminta. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas sudah menunggunya di halaman belakang rumah, yang hanya diterangi oleh sebatang lilin dengan cahaya samar. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan sebuah cermin tua yang terlihat berdebu dan usang. "Kau akan melihat setan di cermin ini," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Namun, kau harus benar-benar fokus dan jangan sampai mengalihkan pandangan. Pegang bulu ayam di tangan kananmu dan air sumur di tangan kirimu. Pandanglah cermin ini tanpa berkedip. Bila kau berkedip atau memalingkan wajah, ritual ini akan gagal dan kau tidak akan pernah bisa melihat setan." Pria itu menurut dan mulai menatap cermin dengan penuh tekad. Awalnya, dia hanya melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Tetapi, lama-kelamaan, karena suasana malam yang semakin remang-remang, imajinasinya mulai bermain. Cahaya lilin yang goyah membuat bayangannya terlihat aneh dan tidak menentu. Seolah-olah ada sosok lain yang muncul di balik bayangannya. Semakin lama dia menatap, wajahnya sendiri tampak berubah-ubah di cermin, menjadi semakin menakutkan. Dia merasa seperti melihat wajah menyeramkan yang bukan dirinya, namun tampak begitu nyata. Ketakutan pun mulai merayapi hatinya, dan bayangannya sendiri tampak semakin mengerikan di cermin. Dalam sekejap, pria itu benar-benar percaya bahwa dia telah melihat sosok setan di cermin itu. Tidak kuat lagi, dia menjerit ketakutan dan melempar semua barang yang dibawanya, lalu lari terbirit-birit meninggalkan halaman rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, orang-orang di kampung mendengarkan kisah ini dan bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah kau berhasil menunjukkan setan kepadanya?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Setan itu hanyalah ketakutan di dalam dirinya sendiri. Ketika ketakutan memenuhi hatimu, kau tidak perlu lagi melihat setan, karena setan itu sudah ada dalam pikiranmu." Orang-orang pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas.
dan sadar bahwa itu adalah trik cerdas untuk menunjukkan bagaimana ketakutan seseorang bisa menguasai dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku satu permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu." Setan yang sombong itu merasa tertantang. "Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama." Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk bersantai di bawah pohon rindang dekat pasar. Dengan wajah yang tenang dan senyum ramah, dia menjadi pusat perhatian banyak orang yang senang mendengar petuahnya yang unik. Di antara para pendengar, ada seorang pemuda yang dikenal cerdas, tapi gemar menantang pemikiran orang lain. Pemuda itu maju mendekati Abu Nawas, dan dengan percaya diri, dia bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Siapa yang menciptakan setan tuli itu?" Para pendengar yang lain terdiam, menunggu jawaban Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Kamu ingin tahu jawabannya? Kalau begitu,
ikutlah denganku." Pemuda itu mengangguk, dan mereka berdua berjalan keluar dari pasar, menyusuri jalan kecil menuju hutan yang rindang. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah pondok tua yang kosong dan sepi di pinggir desa. Pondok itu terlihat gelap karena dikelilingi pepohonan besar yang menaungi setiap sisi. Abu Nawas masuk ke dalam pondok dan duduk di kursi tua yang berdebu. Dengan tenang, dia memandang pemuda itu dan berkata, "Sekarang, bayangkan, seandainya kita menutup seluruh jendela dan pintu pondok ini, lalu memadamkan semua cahaya, apa yang akan terjadi di dalam sini?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja akan menjadi gelap gulita. Kita tak akan bisa melihat apapun." Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Benar sekali. Dalam kegelapan itu kamu tidak bisa melihat apa-apa, bukan? Tetapi apakah gelap itu ada dengan sendirinya?" Pemuda itu berpikir sejenak. "Tidak, gelap hanyalah ketiadaan cahaya," jawabnya. "Benar," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kegelapan bukanlah sesuatu yang diciptakan. Itu muncul karena tidak ada cahaya. Sama seperti itu, wahai anak muda, kebutaan spiritual juga bukanlah sesuatu yang nyata. Kebutaan itu hanyalah ketiadaan pengetahuan dan iman. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup dalam kegelapan, menutup telinganya untuk mendengar kebenaran, dan seperti itulah yang disebut setan tuli." Pemuda itu terdiam, mulai memahami arah pemikiran Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Orang yang mengabaikan kehadiran Tuhan atau kebenaran, dialah yang menciptakan setan tuli dalam dirinya sendiri. Setan tuli itu bukanlah makhluk luar, tetapi simbol ketulian hati yang terjadi karena manusia menolak cahaya pengetahuan dan kebijaksanaan dari Tuhan." Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh makna dan berkata, "Ketika hati seseorang tertutup oleh kesombongan, keangkuhan, ketidakpercayaan, ia menjadi seperti setan yang tuli, buta terhadap petunjuk Tuhan. Bukan karena setan itu ada di luar sana dan diciptakan untuk menjadi tuli, tetapi karena orang itu sendiri yang menciptakan ketulian dalam hatinya." Pemuda itu tersentuh oleh penjelasan Abu Nawas yang begitu mendalam. Ia memahami bahwa setan tuli itu bukanlah makhluk yang nyata, melainkan perlambang dari hati yang menolak kebenaran. Abu Nawas mengingatkannya bahwa kegelapan tidak pernah ada jika ada cahaya, dan kesesatan tidak akan ada bila hati terbuka untuk menerima petunjuk dan kebijaksanaan Tuhan. Sejak saat itu, pemuda tersebut berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi meragukan keberadaan Tuhan. Ia menyadari bahwa kebenaran adalah cahaya yang selalu ada. Hanya saja manusia seringkali menutup mata dan telinga mereka. Melalui pertemuan ini, pemuda tersebut belajar untuk membuka hatinya, dan dengan begitu setan tuli yang selama ini ia tanyakan menghilang dari benaknya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Beberapa pengawal pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, mereka mendapati istri Abu Nawas sedang menjemur pakaian. Salah satu pengawalnya bertanya kepada sang istri, "Di mana Abu Nawas?" Dengan tenang, istrinya menjawab, "Maaf, suami saya sedang nongkrong di warung kopi." Tanpa menunggu lama, para pengawal langsung menuju warung kopi, tempat Abu Nawas biasa menghabiskan waktu. Begitu tiba di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang duduk santai bersama teman-temannya. Melihat kedatangan para pengawal, Abu Nawas langsung bangkit dan bertanya, "Ada urusan apa kalian mencariku?" Salah satu pengawal menjawab, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja memanggil Anda ke istana." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Sudah bisa menebak bahwa dirinya mungkin tengah terlibat masalah besar. Ia tahu tuduhan melanggar aturan kerajaan pasti menjadi alasan pemanggilannya kali ini.
Teman-temannya yang mendengar hal itu tampak cemas dan kebingungan. "Sebenarnya ada masalah apa lagi denganmu, Abu Nawas? Kenapa sampai pengawal istana datang menjemputmu?" gumam salah satu temannya. Abu Nawas dengan tenang dan penuh percaya diri menenangkan mereka. Kalian tenang saja. Ini cuma masalah kecil. Aku bisa menyelesaikannya sendiri." Ucapannya begitu mantap, seolah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan langkah santai, Abu Nawas pun bersiap untuk berhadapan dengan Baginda Raja, tanpa sedikit pun memperlihatkan kekhawatiran di wajahnya. Abu Nawas pun berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja yang sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, Baginda Raja segera bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa alasanmu melanggar aturan yang berlaku di negeri ini?" Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak tergoyahkan oleh kemarahan Baginda Raja. Dengan penuh kesabaran, ia menjawab, "Paduka yang mulia, semua itu terjadi karena mimpi buruk yang saya alami semalam." Jawaban Abu Nawas membuat seisi istana terperangah. Para pengawal, pejabat, hingga para penasihat yang ada di ruangan itu memandangnya dengan tak percaya. Bagaimana bisa Abu Nawas menggunakan mimpi sebagai alasan? Baginda Raja yang penasaran sekaligus bingung dengan penjelasan Abu Nawas bertanya lebih lanjut, "Mimpi buruk? Ceritakan lebih lanjut, Abu Nawas." Dengan gaya khasnya yang penuh keluasan, Abu Nawas mulai bercerita. "Dalam mimpi itu, Paduka, saya berada di dunia yang sangat aneh. Dunia yang penuh dengan kebingungan. Semua aturan yang kita kenal baik, orang-orang yang seharusnya mematuhi hukum malah melanggarnya. Mereka memaksa saya untuk ikut melanggar aturan, dan itu membuat saya ketakutan." Semua yang mendengar cerita Abu Nawas tak bisa menahan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin mimpi buruk bisa dijadikan alasan untuk melanggar aturan? Namun, Abu Nawas tetap tenang, penuh percaya diri, seolah tahu betul kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja mulai tersenyum, meski berusaha menahan rasa penasaran. Namun, Abu Nawas belum selesai dengan ceritanya. "Paduka yang mulia," lanjutnya, "ketika saya terbangun, mimpi itu terasa begitu nyata. Mimpi buruk itu mempengaruhi pikiran saya, sehingga tanpa sadar saya melakukan sesuatu yang salah di dunia nyata. Saya yakin semua ini akibat dari pengaruh mimpi tersebut." Ucapan Abu Nawas membuat beberapa orang di sudut ruangan mulai tertawa kecil. Bahkan Baginda Raja pun tak bisa lagi menahan tawa. Dengan tawa pelan, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kau sungguh ingin menyalahkan mimpimu untuk kesalahan yang kau lakukan?" Dengan wajah serius, namun diselingi senyum tipis yang khas, Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka, bukankah mimpi bisa membuat seseorang gemetar ketakutan? Jika mimpi saja bisa begitu menguasai hati dan pikiran kita, bukankah masuk akal jika mimpi buruk juga bisa menyebabkan seseorang melakukan kesalahan?" Baginda Raja terdiam sejenak. Kemudian Baginda tertawa terbahak-bahak. Kali ini Abu Nawas pun berhasil lolos dari hukuman, dan semua orang di istana tersenyum kagum atas kecerdasannya. Ia menunjukkan sekali lagi bahwa dalam menghadapi masalah, terkadang akal yang cerdik bisa lebih kuat daripada kekuatan atau otoritas. Kisah selanjutnya. Di sebuah pagi yang cerah di istana, Baginda Raja duduk di singgasana. Mengingat bagaimana kecerikan Abu Nawas telah berhasil mengelabui perintah-perintahnya yang terdahulu. Sudah tak terhitung lagi berapa kali Raja mencoba memberi Abu Nawas tugas-tugas yang mustahil. Namun, Abu Nawas selalu berhasil keluar dari kesulitan dengan akalnya yang licik. Kali ini, Baginda Raja merasa bahwa ia punya tantangan yang benar-benar akan membuat Abu Nawas terjebak. Raja pun memerintahkan seorang penjaga untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba dan memberi hormat dengan penuh penghormatan.
Meski di balik senyumnya, ia tahu bahwa raja pasti tengah mempersiapkan suatu rencana. Terlihat ada kelihatan kepuasan di mata Baginda Raja, dan Abu Nawas langsung menebak bahwa kali ini tugasnya tidak akan mudah. "Abu Nawas," seru Baginda Raja dengan nada penuh percaya diri, "aku punya tugas yang benar-benar sederhana. Karena kau sering mengaku bisa melakukan apa saja, aku ingin kau menggali sebuah sumur di puncak gunung, dan aku memberimu waktu seminggu untuk menyelesaikannya." Mendengar perintah ini, mata Abu Nawas melebar sejenak. Namun dengan cepat ia menyembunyikan keterkejutannya dan tersenyum lebar, seolah menerima tantangan itu tanpa ragu. "Tentu Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Perintah Baginda adalah kehormatan bagi hamba. Hamba pasti bisa melakukannya." Namun, alih-alih pulang untuk memulai pekerjaan yang mustahil itu, Abu Nawas menatap raja dengan senyum yang lebih lebar lagi tanpa sedikit licik. "Tapi Baginda, ada satu hal yang perlu hamba sampaikan. Agar pekerjaan ini bisa berhasil, hamba membutuhkan bantuan Baginda." Baginda Raja mengangkat alis. Abu Nawas yang cerdik meminta bantuan. Ini sesuatu yang baru, pikirnya. Ia merasa puas karena menganggap Abu Nawas akhirnya mulai kesulitan. "Baiklah Abu Nawas," katanya sambil tertawa kecil. "Apa bantuan yang kau perlukan?" Dengan suara yang tenang dan penuh kepastian, Abu Nawas menjawab, "Baginda, untuk memastikan bahwa sumur itu berhasil dibuat di atas gunung, hamba membutuhkan air dalam jumlah yang cukup. Jadi, hamba mohon agar Baginda menyiapkan air di puncak gunung sebelum hamba mulai menggali. Jika ada cukup air, sumur akan berhasil." Sejenak, Baginda Raja terdiam. Permintaan Abu Nawas terdengar masuk akal dan sederhana, namun ada yang terasa janggal. Baru beberapa saat kemudian, ia menyadari jebakan licik yang dipasang Abu Nawas. Bagaimana mungkin ia menyediakan air di puncak gunung yang kering dan tandus? Untuk memenuhi permintaan Abu Nawas, raja harus membawa ribuan ember air naik ke gunung. Dan jika raja tak mampu, artinya Abu Nawas pun tak mungkin melakukan perintah yang diberikan Baginda Raja. Baginda Raja merasa terpojok dan geli dalam waktu bersamaan. Ia tahu bahwa jika ia menolak permintaan itu, ia akan terlihat seperti memberikan perintah yang tidak mungkin sejak awal. Namun, jika ia menerima permintaan Abu Nawas, maka ia juga yang akan kerepotan menyediakan air di atas gunung. Dengan wajah yang mulai memerah, Baginda Raja berusaha mencari jalan keluar dari jebakan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar," kata raja. "Kau mampu menemukan jalan keluar dari perintahku yang paling sulit sekalipun. Baiklah, kau bebas dari tugas menggali sumur itu. Tetapi katakan, apakah itu satu-satunya cara agar sumur bisa digali di atas gunung?" Abu Nawas dengan senyum jahil yang khas menjawab, "Baginda, sesungguhnya menggali sumur itu mudah, tetapi memastikan ada air di dalamnya yang sulit. Hamba hanya butuh izin dari Baginda Raja agar tidak gagal dalam tugas yang diberikan Baginda." Mendengar jawaban licik itu, raja tak bisa menahan tawa. Ternyata Abu Nawas tak hanya ingin meloloskan diri dari perintah, tetapi juga membuatnya terlihat mustahil dengan cara yang cerdik. Baginda Raja pun terhibur dengan akal bulus Abu Nawas yang selalu memberikan kejutan, bahkan di saat-saat yang tampak mustahil. Sebagai penghargaan, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dan sejak hari itu, kisah tentang sumur di atas gunung tersebar di seluruh Baghdad. Orang-orang bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang membuat Baginda Raja sendiri takluk oleh kepandaiannya. Dengan penuh kebanggaan, Abu Nawas pun pulang, memeluk hadiah dari raja sambil tertawa sendiri, mengenang bahwa sekali lagi ia berhasil memenangkan permainan licik yang dibuat oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
Umar, sahabat setia Abu Nawas yang terkenal dengan kepolosannya, sedang berjalan-jalan di pasar. Saat sedang asik menikmati suasana pasar yang ramai, tiba-tiba kakinya menyentuh sebuah benda keras. Umar segera berhenti dan melihat ke bawah. Ia kaget ketika melihat sebuah kantung yang tampaknya berat karena penuh dengan uang koin emas. Wah, rezeki nomplok, pikir Umar dengan mata berbinar-binar. Tapi meskipun ia tertarik dengan koin-koin berkilauan itu, ia teringat akan nasihat ibunya. Umar, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Maka dengan berat hati, Umar mengumpulkan keberaniannya dan membawa kantung itu dengan harapan bisa menemukan pemiliknya. Namun, masalahnya Umar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka, ia pun pergi menemui sahabatnya Abu Nawas, yang terkenal cerdas dan selalu punya solusi untuk masalah-masalah yang aneh. Abu Nawas yang saat itu sedang bersantai di rumah terkejut melihat Umar datang dengan wajah cemas dan membawa kantung uang besar. Wahai Abu Nawas, aku dalam masalah besar, ujar Umar dengan nada dramatis. Abu Nawas menaikkan alisnya sambil menahan tawa. Wah Umar, masalah besar apa lagi kali ini? Umar pun menunjukkan kantung uang itu. Aku menemukan sekantung uang di jalan dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut kalau pemiliknya mencari-cari dan menuduhku mencurinya. Bagaimana kalau aku sampai dituduh sebagai pencuri? Kan gawat. Abu Nawas menatap Umar sejenak, lalu mengangguk pelan, berpikir bagaimana menjelaskan dengan cara yang sederhana. Ia tahu Umar memang baik hati, tetapi terkadang terlalu polos, sehingga mudah terjebak dalam kebingungannya sendiri. Abu Nawas pun menatapnya sejenak dan tersenyum. Baiklah Umar, jika kau takut dituduh mencuri, maka kembalikan saja uang itu. Umar mengangguk-angguk seolah memahami. Esok harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Wahai Abu Nawas, aku sudah kembalikan uangnya. Bagus, sahut Abu Nawas. Di mana kau letakkan uang itu? Aku kembalikan ke jalan tempat aku menemukannya, jawab Umar dengan polos. Mendengar itu, Abu Nawas tak bisa menahan tawanya kali ini. Astagfirullah Umar, kalau kau letakkan lagi di jalan, bukankah orang lain bisa menemukannya dan mengambilnya lagi? Kau kira uang itu punya kaki dan bisa pulang ke pemiliknya sendiri? Umar terdiam, tampak bingung. Wah, benarkah begitu? Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lalu, apa yang harus aku lakukan Abu Nawas supaya pemiliknya bisa menemukannya? Abu Nawas berusaha keras menahan tawa sambil berpikir cepat. Begini saja Umar, daripada bingung, serahkan saja kantung uang itu kepada hakim. Biarkan hakim yang mengurusnya. Dia pasti akan mengumumkan bahwa ada uang yang ditemukan, sehingga pemiliknya bisa datang dan mengklaimnya. Umar mengangguk penuh semangat. Ide bagus sekali Abu Nawas, kau memang bijaksana. Tanpa menunda waktu, Umar langsung membawa kantung uang itu ke hakim kota Baghdad. Di depan hakim, Umar dengan polos menjelaskan bahwa ia menemukan kantung uang tersebut di jalan dan ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Hakim yang bijaksana itu mengangguk lalu berkata, baiklah Umar, kami akan mengumumkan bahwa ada kantung uang yang ditemukan. Jika dalam waktu tertentu tidak ada yang mengklaimnya, maka uang ini akan menjadi milikmu sebagai penemu. Umar mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Jadi, kalau tidak ada yang mengaku uang itu untukku? Iya, begitulah hukum yang berlaku di kota kita, kata hakim dengan tenang. Umar pun pulang dengan perasaan lega, berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Namun, beberapa hari kemudian ia kembali lagi menemui Abu Nawas. Kali ini dengan wajah lebih kusut dan bingung dari sebelumnya. Abu Nawas, serunya dengan suara putus asa. Hakim mengatakan bahwa kantong uang itu sekarang menjadi milikku karena tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar.
Astagfirullahaladzim, Umar. Jadi kau yang tadinya takut dituduh mencuri, sekarang malah punya kantung uang yang bukan milikmu. Benar-benar kebingungan yang tidak ada ujungnya. Umar menggaruk-garuk kepala sambil tertawa canggung. Begitu ya Abu Nawas? Aku malah jadi bingung. Aku kan awalnya cuma ingin mengembalikan uang itu. Abu Nawas menepuk pundaknya sambil menahan tawa. Wahai Umar, terkadang niat baik saja tidak cukup. Kau juga perlu berpikir lebih jauh. Lain kali kalau kau punya masalah seperti ini, cobalah untuk lebih tenang dulu sebelum bertindak. Umar mengangguk-angguk sambil tersenyum canggung. Meskipun ia masih belum sepenuhnya paham, ia merasa beruntung punya sahabat seperti Abu Nawas yang selalu membantunya keluar dari masalah, meskipun masalahnya terkadang berasal dari kebingungannya sendiri. Akhirnya Umar pun memutuskan untuk menyimpan uang itu. Namun kali ini ia berjanji dalam hati untuk menggunakannya dengan bijak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka ia pergi ke pasar, membeli makanan dan kebutuhan lainnya, lalu membagikannya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Tindakan Umar ini akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Dengan senyum puas, Abu Nawas berpikir bahwa meskipun sahabatnya itu sering terjebak dalam kebodohan, tetapi hati Umar tetaplah baik. Kisah ini menjadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat Baghdad selama beberapa hari. Orang-orang tertawa geli setiap kali mendengar cerita Umar yang kebingungan, tetapi mereka juga merasa terharu dengan kebaikan hatinya. Bagi Abu Nawas, sahabatnya ini adalah contoh bahwa terkadang kebodohan yang polos bisa berubah menjadi kebijaksanaan, asalkan niatnya baik. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Baginda Raja duduk bersama para penasehat dan orang-orang bijak kerajaan. Hari itu suasana istana terasa tenang, dan Raja tiba-tiba teringat pada satu pertanyaan yang sering muncul di benaknya sejak lama. Dengan alis berkerut, ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Wahai kalian semua, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang lahir ke dunia ini selalu menangis? Mengapa tidak tersenyum atau tertawa?" Para penasehat dan orang bijak saling pandang, tampak bingung. Pertanyaan yang sederhana namun mendalam ini ternyata sulit dijawab. Beberapa orang mencoba menjawab dengan berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa bayi menangis karena takut. Ada pula yang berpendapat bahwa bayi menangis karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Namun, jawaban-jawaban tersebut tidak memuaskan hati sang raja. Merasa tidak puas, raja akhirnya memanggil Abu Nawas. Setelah tiba di hadapan raja, Abu Nawas memberi hormat dan menunggu perintah. Baginda raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik oleh para penasihatku. Jawablah pertanyaanku ini, dan jika kau berhasil memuaskan hatiku, aku akan memberikan hadiah besar untukmu. Mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa pertanyaan ini bukan hanya tentang bayi yang menangis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam tentang hidup dan manusia. Dengan hati-hati, ia mulai menjawab, "Wahai Baginda, sebenarnya jawaban itu mudah saja, namun mungkin mengejutkan. Sesungguhnya, tangisan bayi yang baru lahir adalah tanda bahwa ia menyadari hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tangisan itu adalah bentuk kesedihan atas dunia yang akan dihadapinya. Sebuah dunia yang penuh dengan tantangan, ujian, dan kesulitan. Tangisan itu adalah bentuk kesadaran pertamanya akan apa yang harus ia hadapi di dunia ini." Raja mengangguk, namun ia ingin jawaban yang lebih mendalam. "Apakah itu satu-satunya alasan, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Saat bayi berada di dalam rahim ibunya, ia hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Ia tidak kekurangan apapun.
semua kebutuhannya terpenuhi tanpa usaha. Namun, ketika ia lahir, ia meninggalkan tempat yang damai itu dan masuk ke dunia yang keras dan penuh cobaan. Tangisan itu adalah ungkapan kesedihan karena perpisahan dari kenyamanan hidup sebelumnya. Para penasehat yang mendengar penjelasan itu mengangguk setuju, merasa jawaban Abu Nawas sangat masuk akal. Namun, Baginda Raja ingin jawaban yang lebih mendalam dan spiritual. Kemudian ia bertanya lagi, apakah ada makna lain dari tangisan itu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, tentu saja Baginda, tangisan bayi juga merupakan bentuk kesiapan untuk memulai hidup. Bayi menangis bukan hanya karena perpisahan, tetapi juga karena tangisan itu menandakan semangat hidup yang baru, pertanda ia siap menghadapi dunia yang menantinya. Dengan menangis, bayi menyatakan bahwa ia adalah manusia yang berani, manusia yang akan tumbuh dan menjalani hidup sesuai dengan takdirnya. Raja semakin tertarik. Bagaimana mungkin seorang bayi yang begitu kecil menyatakan keberanian? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, bayi adalah cerminan awal kehidupan kita semua. Tangisan itu menunjukkan bahwa meskipun ia datang ke dunia ini sendirian dan rapuh, ia membawa tekad yang besar untuk bertahan. Tangisan pertama itu juga berarti bahwa bayi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dalam menjalani hidup. Dengan begitu, setiap bayi yang lahir memulai perjalanan hidupnya dengan doa dalam bentuk tangisan. Jawaban Abu Nawas tidak hanya logis, tetapi memiliki makna dan nilai-nilai spiritual. Ia menyadari bahwa ada hikmah besar dalam tangisan bayi yang baru lahir. Dengan kagum, Raja berkata, Abu Nawas, kau telah memberikan jawaban yang bijaksana dan penuh arti. Engkau mengingatkanku pada perjuangan hidup yang kita semua lalui. Tangisan bayi bukan sekedar tangisan, melainkan tanda bahwa kita semua harus siap menghadapi dunia yang penuh tantangan. Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan sejak hari itu, pertanyaan tentang tangisan bayi memiliki jawaban yang tidak hanya memuaskan hati, tetapi juga membuka pandangan baru bagi semua yang mendengarnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja menggelar sebuah acara besar di kerajaan. Ia mengundang pahlawan-pahlawan dari berbagai penjuru dunia. Masing-masing dikenal karena kekuatan, kecerdasan, atau keahlian mereka dalam berbagai bidang, seperti seni perang, filsafat, dan kebijaksanaan. Para pahlawan itu datang dengan penuh keyakinan, gagah berani, dan bangga akan kehebatan mereka sendiri. Abu Nawas yang saat itu menjadi penasihat istana turut hadir dalam acara megah tersebut. Di tengah keramaian, Baginda Raja yang duduk di singgasananya tiba-tiba berdiri dan berkata, "Wahai para hadirin sekalian, kerajaan ini memiliki sosok yang luar biasa, seorang yang tak hanya cerdas tapi juga bijaksana. Dialah Abu Nawas." Abu Nawas pun bangkit berdiri, memberikan salam hormat kepada para tamu. Kemudian Baginda Raja melanjutkan, "Abu Nawas, hari ini aku ingin engkau menantang para pahlawan hebat dari seluruh dunia ini. Tunjukkan bahwa kecerdasan dapat mengalahkan kekuatan dan kehebatan fisik. Namun, jika engkau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Mendengar tantangan ini, Abu Nawas tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah Baginda, saya akan menantang mereka. Tapi, izinkan saya memilih jenis tantangan yang akan kita hadapi." Raja pun mengangguk setuju, merasa yakin Abu Nawas akan gagal karena para pahlawan dunia ini terkenal karena kehebatan mereka. Kemudian Abu Nawas berkata kepada mereka semua, "Aku akan menantang kalian untuk berlomba menaklukkan satu pahlawan yang sangat kuat. Pahlawan ini adalah yang paling kuat di seluruh dunia. Dan aku ingin tahu siapa di antara kalian yang mampu menaklukkannya." Para pahlawan itu tersentak dan bertanya-tanya, siapakah pahlawan yang dimaksud Abu Nawas? Mereka pun dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa mereka siap menghadapi siapapun. Abu Nawas lalu melanjutkan,
pahlawan yang akan kalian hadapi adalah diri kalian sendiri. Mendengar ini, para pahlawan terdiam sejenak, merasa kebingungan. Abu Nawas melanjutkan penjelasannya. Setiap manusia memiliki musuh terbesar, dan musuh terbesar itu bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Emosi, keserakahan, amarah, dan nafsu adalah hal-hal yang harus kalian taklukkan lebih dahulu sebelum bisa menyebut diri kalian sebagai pahlawan sejati. Maka, jika ada di antara kalian yang bisa menaklukkan diri sendiri, dialah pahlawan terbesar di dunia ini. Para pahlawan yang awalnya merasa percaya diri mulai terdiam dan berpikir dalam-dalam. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas benar. Menaklukkan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu dan emosi adalah tantangan yang jauh lebih sulit daripada memenangkan pertempuran fisik. Melihat para pahlawan yang tertunduk malu, raja pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, engkau benar-benar cerdas. Engkau telah menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan kebesaran tidak ada artinya tanpa kecerdasan dan pengendalian diri, ucap Baginda Raja. Abu Nawas dengan senyum khasnya membungkukkan diri di hadapan raja dan berkata, "Terima kasih Baginda, sejatinya kita semua harus terus belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri setiap hari." Sejak hari itu, para pahlawan yang hadir dalam acara tersebut tidak lagi memandang kekuatan fisik sebagai satu-satunya ukuran kehebatan. Mereka belajar bahwa kecerdasan dan pengendalian diri adalah hal yang jauh lebih penting untuk menjadi pahlawan sejati. Sementara itu, Abu Nawas kembali terkenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa musuh terbesar yang perlu kita taklukkan bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Seberapa besar kita mampu mengendalikan nafsu, amarah, dan ego, itulah yang menentukan kehebatan kita sesungguhnya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi, Abu Nawas mengisi waktunya dengan berjalan-jalan keliling pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar terlihat ramai tidak seperti biasanya. Orang-orang dari pelosok desa berdatangan ke pasar untuk berbelanja. Begitu juga dengan para penjual. Banyak penjual dadakan yang menawarkan barang dagangannya. Tiba-tiba, mata Abu Nawas tertuju kepada seorang penjual cincin. Bagus sekali cincin itu. Kalau aku jual, pasti laku tinggi, pikir Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas merasa iba, lelaki penjual itu sepi pembeli, tidak seperti penjual yang lain. Maka terbesitlah ide cemerlang di benaknya. Ia pun segera pulang ke rumah, mengganti pakaiannya dengan yang dekil dan kumal. Kemudian ia kembali ke pasar, mendatangi lelaki penjual cincin. Abu Nawas melakukan hal itu agar bisa membeli cincin tersebut dengan harga yang murah. "Tuan, berapa cincin ini?" tanya Abu Nawas. 50 dinar, jawab si penjual. "Duh, mahal sekali tuan. Aku tak punya uang segitu," ujar Abu Nawas. Melihat penampilan Abu Nawas seperti gembel, lelaki penjual itu pun tak tega. "Ya sudah, berapa kamu menawarnya?" tanya si penjual. 5 dinar tuan." "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan nada memelas. Akhirnya, karena merasa kasihan, lelaki itu pun memberikannya. Dalam hati, Abu Nawas berkata, lelaki itu hatinya sungguh baik sekali. Meskipun dagangannya sepi, tapi ia perhatian dengan orang miskin. Kemudian, Abu Nawas pun pulang ke rumah dan mengganti baju dekilnya dengan jubah yang paling indah. Sehingga terpancarlah wibawa pada diri Abu Nawas. Selanjutnya, ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di depan orang-orang yang berlalu lalang, Abu Nawas berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Silahkan dibeli kalau kalian berminat." Mendengar itu, beberapa orang kaya yang melintas menjadi penasaran, apalagi ketika melihat penjualnya memakai jubah yang tampak berwibawa. Mereka pun mulai mengurumuni Abu Nawas. "Berapa harganya tuan?" tanya mereka. Belum sempat Abu Nawas menjawab, terdengar teriakan dari salah satu calon pembeli. "Tuan, aku bayar 100 dinar, berikan padaku."
Calon pembeli yang lain tak mau kalah. 150 dinar, berikan padaku. Karena dari mereka saling berebut mendapatkan cincin itu, lantas Abu Nawas membuat keputusan untuk melelangnya. Barang siapa yang berani menawar dengan harga paling tinggi, maka dialah yang berhak membelinya. Akhirnya cincin yang harganya 5 dinar bisa terjual menjadi 1000 dinar. Sementara lelaki penjual cincin yang sedari tadi sepi pembelinya hanya terdiam melihat perilaku Abu Nawas tanpa menunjukkan amarahnya. Di saat itulah Abu Nawas selalu datang menghampiri. "Hai kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas. "Uang apa ini?" tanya si penjual kaget. "Ini bagianmu, hasil penjualan cincin," jawab Abu Nawas. "Maaf, tapi aku tidak bisa menerimanya. Keuntungan tersebut adalah milikmu. Cuman yang aku sayangkan, kenapa kau menipuku saat membeli cincin? Kau berpenampilan layaknya seorang gembel agar aku kasihan padamu dan memberikannya dengan harga murah," kata si lelaki dengan tersenyum. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa ia melakukan itu ingin menguji kebaikan hatinya. Sama sekali tidak ada maksud untuk menipunya. Dan atas kebaikan hatinya itulah Abu Nawas membantu si lelaki menjualkan cincinnya dengan harga yang tinggi. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas, lelaki penjual cincin itu pun bersedia menerima bagian keuntungannya. Dan tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil yang ramai, tinggallah seorang lelaki muda bernama Abu Nawas. Dia dikenal sebagai sosok yang humoris dan pandai mengatasi berbagai masalah dengan akal budi yang luar biasa. Suatu ketika, Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik. Kita umpamakan saja, Laila namanya. Laila adalah putri seorang pedagang kaya yang sangat dihormati di kota tersebut. Abu Nawas memutuskan untuk melamar Laila. Dia sangat mencintainya dan percaya bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Statusnya sebagai seorang penjual sayur di pasar, dia khawatir bahwa calon mertuanya tidak akan menerima dirinya karena dianggap tidak sebanding dengan status Laila. Setelah beberapa hari mempersiapkan diri, Abu Nawas memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Laila dan menemui ayahnya. Dia datang dengan harapan bisa berbicara tentang niatnya. Ayahnya yang bernama Tuan Amir dikenal sebagai pria yang sangat keras dan berprinsip. Dia menginginkan yang terbaik untuk putrinya dan berusaha untuk mencarikan suami yang kaya. Sesampainya di rumah Tuan Amir, Abu Nawas disambut dengan tatapan curiga. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia berusaha untuk tampil percaya diri. "Selamat pagi Tuan Amir," sapanya. "Saya datang ke sini untuk menyatakan niat baik saya terhadap putri Anda, Laila." Tuan Amir mengerutkan dahi. "Niat baik? Sebentar. Apa pekerjaanmu Abu Nawas?" tanya Tuan Amir dengan nada skeptis. "Saya seorang penjual sayur di pasar," jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar jawaban itu, Tuan Amir terkejut. "Penjual sayur? Apa kau bercanda?" "Apakah kau bercanda? Laila adalah putriku yang berharga dan aku tidak bisa memberikan dia menikah dengan seorang penjual sayur. Aku menginginkan yang lebih baik untuknya." Abu Nawas merasa kecewa, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia tahu bahwa untuk memenangkan hati Tuan Amir, dia harus menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar penjual sayur. Dia berpikir sejenak dan kemudian tersenyum. "Tuan Amir, mungkin saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa saya lebih dari sekedar pekerjaan saya. Bolehkah saya mengajukan sebuah tantangan?" Tuan Amir meskipun ragu merasa tertarik. "Tantangan apa yang kau maksud Abu Nawas?" "Biarkan saya pergi ke pasar dan menjual sayur-sayuran saya. Jika dalam sehari saya bisa menjual lebih banyak sayur daripada yang biasanya saya jual, apakah Anda bersedia mempertimbangkan lamaran saya untuk Laila?" tanya Abu Nawas. Tuan Amir terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baiklah,
saya akan memberikan kesempatan itu. Tetapi ingat, saya tidak ingin melihat kegagalan. Jika kau gagal, kau harus pergi dari kota ini dan tidak pernah kembali." Abu Nawas mengangguk. Dia merasa optimis dan percaya diri. Dia tahu bahwa dia memiliki rencana yang cerdas. Dia pun pergi ke pasar, mempersiapkan sayur-sayurannya dengan baik, dan menunggu pengunjung yang datang. Di pasar, Abu Nawas mulai berteriak, "Sayur segar, sayur segar, sayur terbaik dari kebun saya. Sayuran ini akan membuat hidangan Anda semakin lezat." Dia menggunakan kata-kata yang menarik dan menciptakan suasana ceria di sekelilingnya. Namun, tidak lama kemudian, Abu Nawas mendapatkan ide brilian. Dia memanggil beberapa temannya yang terdiri dari pengrajin dan pedagang lainnya dan berkata, "Mari kita bergabung. Siapapun yang membeli sayuran dariku, mereka juga akan mendapatkan diskon untuk barang-barang kalian." Teman-teman Abu Nawas pun setuju, dan seketika pasar itu dipenuhi suara tawar-menawar dan tawa. Dengan semangatnya, Abu Nawas menjual sayur-sayurannya dengan cara yang unik. Dia berinteraksi dengan para pembeli, memberikan mereka sampel sayur, dan bahkan mengajarkan mereka resep-resep sederhana untuk memasak. Tak lama kemudian, kerumunan semakin banyak dan orang-orang berbondong-bondong membeli sayuran darinya. Setelah beberapa jam, Abu Nawas berhasil menjual semua sayurannya. Dia sangat senang dan merasa bangga. Kemudian dia kembali ke rumah Tuan Amir dengan wajah berseri-seri dan menceritakan apa yang terjadi di pasar. Tuan Amir terkejut melihat betapa berhasilnya Abu Nawas. "Baiklah, kau memang cerdik dan berbakat, Abu Nawas. Aku tidak dapat menolak bahwa kau telah menunjukkan kemampuanmu. Namun, aku ingin mendengar dari Laila sendiri, apakah dia mau menikah denganmu?" Abu Nawas merasa sangat bahagia. Dia memohon agar Laila dipanggil untuk mendengarkan keputusan itu. Ketika Laila muncul, wajahnya bersinar cerah. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Ayah, aku sangat mencintai Abu Nawas. Dia bukan hanya penjual sayur, tetapi dia memiliki hati yang baik dan cerdas. Dia mampu membuat semua orang tertawa dan bahagia." Mendengar jawaban putrinya, Tuan Amir akhirnya mengalah. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan merestui hubungan kalian." Dengan bahagia, Abu Nawas dan Laila pun menikah dalam sebuah perayaan yang meriah. Tuan Amir menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur dari status atau kekayaan, tetapi dari kepribadian dan hati seseorang. Kisah selanjutnya. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Uang yang Abu Nawas dapatkan bukan hanya karena telah menghibur sang raja, akan tetapi terkadang ia diminta untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah. Dan berkat jasanya inilah Abu Nawas kini mempunyai banyak uang. Penampilannya yang dulu dekil sekarang berubah menjadi berwibawa. Apalagi bila mengenakan jubahnya yang indah, ia terlihat tampan dan mempesona. Hal inilah yang membuat sang istri mulai merasakan cemburu. Ia khawatir bila suaminya itu akan menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hati ia berkata, "Belakangan ini suamiku selalu berpenampilan rapi. Kalau ditanya, jawabannya pasti akan ke istana. Masa iya setiap hari Baginda Raja memanggilnya ke istana? Jangan-jangan suamiku telah selingkuh." Kecuriganya ini semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Kemudian ia menulis sebuah surat, di mana isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin lagi tinggal bersamamu." Setelah selesai menulis, ia meletakkan suratnya di atas meja di samping tempat tidur di dalam kamar. Lalu istrinya bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tidak berapa lama pulanglah Abu Nawas. Ketika memasuki kamar,
ia melihat ada sepucuk surat yang tergeletak di atas meja. Abu Nawas pun segera membuka dan membacanya. Anehnya, ia tidak menampakkan kesedihan. Abu Nawas justru terlihat bahagia. Lalu ia mengambil sebuah pena dan menulis sesuatu pada secari kertas. Kemudian ia meletakkannya di atas tempat tidur. Lantas Abu Nawas mengganti pakaiannya dengan yang lebih indah dari sebelumnya. Sambil bersiul penuh kebahagiaan, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia sudah tahu kalau aku selingkuh. Aku senang dia telah pergi dari rumah ini. Bahkan aku tidak menyukainya sama sekali. Dan sekarang aku akan menemui wanita idamanku untuk mengajaknya tinggal bersamaku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah. Sang istri yang mendengar semua perkataannya seketika menangis terseduh-seduh. Lalu ia keluar dari kolong tempat tidur dan duduk termenung meratapi nasibnya. Ternyata dugaannya selama ini memang benar adanya. Ia tak menyangka bahwa suaminya begitu tega melakukan ini padanya. Sesaat matanya tertuju pada secari kertas yang berada di atas tempat tidur yang ditinggalkan oleh Abu Nawas. Dengan mata berkaca-kaca, ia mulai membaca tulisannya. "Dasar bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk membeli roti." Sang istri yang tadinya menangis karena bersedih mendadak berubah menjadi gelak tawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di pasar sambil menikmati jagung rebus. Tiba-tiba, seorang penjual daging babi mendekatinya dan menawarkan dagangannya. Dengan senyum lebar, penjual itu berkata, "Wahai Abu Nawas, mengapa kamu tidak mencoba daging babi yang lezat ini? Sangat empuk dan gurih rasanya." "Oh, aku sangat ingin mencobanya, tapi aku sudah terikat dengan hukum yang lebih tinggi," sahut Abu Nawas. Penjual daging babi itu penasaran dan bertanya, "Hukum apa yang lebih tinggi itu, Abu Nawas?" "Yah," jawab Abu Nawas, "dalam kitab suci tertulis bahwa babi itu haram. Itu sudah jelas kan? Tapi kalau kamu mau tahu alasannya, aku akan bercerita." Penjual daging babi tersebut mengangguk dan Abu Nawas pun mulai bercerita. Di suatu masa Allah menciptakan berbagai hewan. Dia menciptakan kucing yang lucu, anjing yang setia, dan tentu saja babi. Ketika Allah menciptakan babi, Dia memberinya kemampuan luar biasa untuk mencari makan di tempat-tempat yang kotor. Mungkin itu adalah kemampuan terbaik babi, tapi mungkin juga yang terburuk. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi tahukah kamu, babi sangat menyukai makanan yang kotor. Bayangkan, jika ada makanan sisa, babi akan langsung menghabiskannya, bahkan jika itu sudah berjamur. Nah, Allah melihat itu dan berpikir, kalau begini terus, babi bisa menjadi raja makanan kotor. Ketika Allah mengamati babi, Dia memutuskan untuk memberikan peringatan. Dia berkata kepada babi, 'Wahai babi, jika kamu terus makan makanan kotor, maka kamu akan menjadi haram untuk umat manusia.' Babi pun menjawab dengan santai, 'Ah, itu tidak masalah Tuhan. Saya akan tetap menjadi raja makanan kotor.' Para pedagang semakin tertawa dan Abu Nawas melanjutkan, 'Maka Allah pun menciptakan undang-undang. Dia memberitahu manusia bahwa daging babi itu haram, agar mereka tidak terjebak dalam makanan kotor yang dibuat babi. Di sisi lain, babi juga sangat malas. Dia lebih suka berbaring dan tidur daripada mencari makanan yang bersih. Jika kamu melihat babi di kandang, dia akan menggeliat dan mengeram, seolah berkata, 'Kapan makanan datang? Kenapa aku harus bergerak?' Dan karena kebiasaan malas ini, Allah pun berkata, 'Kamu harus dihindari oleh umatku.'" Abu Nawas membuat suara menggeram sambil menggoyangkan tubuhnya, dan semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. "Bayangkan, jika babi bisa berbicara," lanjut Abu Nawas,
dia mungkin akan berkata, "Tuhan, kenapa saya haram? Saya hanya ingin menjadi makanan enak bagi manusia." Dan Allah menjawab, "Karena kamu adalah raja makanan kotor, dan aku tidak mau umatku terjerumus dalam kotoranmu." Abu Nawas menambahkan, seperti halnya kita memilih untuk tidak makan makanan yang sudah busuk, Tuhan pun tidak mau umatnya terjebak dalam kebiasaan buruk. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Jika manusia memakan babi, maka kebiasaan babi akan menular. Mereka bisa jadi malas dan hanya ingin berbaring seharian. Jadi, haramnya babi bukan hanya soal daging, tetapi juga tentang bagaimana kebiasaan buruk bisa menyebar. Semua orang tertawa lagi, dan Abu Nawas melanjutkan, "Bayangkan, jika setiap orang mulai makan babi, kita semua akan malas, dan dunia akan dipenuhi oleh orang-orang yang hanya tidur dan menggeliat. Jadi, ketika kamu bertanya mengapa babi itu haram, ingatlah, itu bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena Allah ingin melindungi kita dari kebiasaan buruk dan makan yang tidak bersih. Dan itu juga mengingatkan kita untuk memilih makan yang baik dan sehat. Jadi, ketika kamu bertanya mengapa babi itu haram, ingatlah, itu bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena Allah ingin melindungi kita dari kebiasaan buruk dan makanan yang tidak bersih. Dan itu juga mengingatkan kita untuk memilih makanan yang baik dan sehat." Dengan tawa, Abu Nawas mengakhiri ceritanya. Penjual daging babi pun terdiam sejenak, lalu bergelak tawa. "Wahai Abu Nawas, cerita ini sangat lucu dan penuh hikmah. Saya rasa saya harus berhenti menjual daging babi dan beralih ke bisnis jagung rebus." Abu Nawas tersenyum. "Itulah salah satu kebijaksanaan terbaik yang bisa kamu buat. Mari kita jaga kesehatan dan kebersihan dengan baik." Dan sejak saat itu, penjual daging babi itu pun tidak lagi menawarkan dagangannya kepada Abu Nawas, melainkan mengundangnya untuk makan jagung rebus bersama di pasar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.